Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sekolah Al-Quran Makassar. Anda akan menyaksikan satu informasi baru yang berkaitan dengan hidup Anda. Dengan satu pertanyaan, kemana Anda akan pergi? Anda ini sedang menuju kemana? Nah, Anda mungkin sudah berusia 20 tahun ke atas. Ada yang 40 tahun mungkin yang menonton channel ini. Nah, kadang-kadang Anda mungkin merasa masih ada sesuatu yang kurang, atau malah mungkin merasa hampa, kesepian dalam hidup. Meskipun Anda dikelilingi oleh orang-orang yang Anda cintai, Anda sukai, tetapi masih ada rasa sepi di dalam hidup. Meskipun sudah mencapai banyak hal dalam karir, pekerjaan, sukses dalam percintaan, rumah tangga, atau keluarga, sudah punya keluarga yang harmonis, yang sakinah, mawaddah warahmah. Bisa jadi kondisi Anda sebaliknya, sedang memiliki masalah sekarang, entah masalah pekerjaan atau masalah percintaan, atau ada masalah keluarga, masalah studi, dan berbagai macam masalah yang tidak tahu entah kapan ini akan selesai atau kapan akan habis. Nah, dalam kondisi tersebut seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan tentang tujuan hidup. Apalagi kalau lagi sedang merenung, sedang melamun, memikirkan tentang kehidupan Anda. Apa sih tujuan saya ada di dunia ini? Mungkin itu pertanyaan yang biasa muncul. Apa itu bahagia sejati? Kok bahagia ini tidak bisa bertahan lama? Jati diri saya yang sebenarnya ini siapa? Who am I? Siapakah saya sebenarnya ini? Dan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin muncul di otak Anda, muncul di kepala kalian tentang hidup dan kehidupan. Nah, jawaban untuk pertanyaan mau kemana Anda dalam hidup ini, atau tujuan Anda hidup ini sebenarnya mau kemana, atau di mana endingnya, di mana titik akhirnya, itu Anda bisa temukan jawabannya di dalam Al-Quran. Tentu Anda sebagai seorang Muslim, kita semua sebagai seorang Muslim, pernah membaca Al-Quran. Paling tidak menamatkan satu kali dalam seumur hidup kita. Nah, di antara ribuan ayat yang kita baca itu, di situ ada jawaban atas pertanyaan kemana kita pergi. Malah pertanyaannya itu sendiri juga ada. Nah, ada dalam Al-Quran surah ke-81 At-Takwir ayat ke-26. Kita ditanya, fa'aina tadhhabun? Maka kemanakah kamu akan pergi? Nah, Al-Quran sebagai kitab petunjuk, dia mengajukan pertanyaan, juga menyediakan jawabannya di ayat yang lain. Bisa kita baca misalnya dalam Quran surah ke-37 As-Saffat ayat ke-99. Di situ Allah memberi kita hidayah, memberi kita petunjuk. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Allah memberitahu kita bahwa Ibrahim berkata, sesungguhnya aku, ini zahibun, pergi, menghadap ila rabbi, kepada Tuhanku. Apa yang Tuhanku akan lakukan kalau saya pergi kepadanya? Sayahdin, dia akan memberikan kepadaku petunjuk. Nah, inilah petunjuk Al-Quran, inilah hidayah Al-Quran, bahwa tujuan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi arah kita, tujuan hidup kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah terang, sudah jelas kemana kita pergi, kemana kita tuju. Jawabannya adalah Allah. Allah adalah tempat kembali. Allah adalah tempat kita semua kembali. Yang dalam ungkapan populer biasa kita dengar orang menyebutkan, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah ungkapan populer, terutama kalau ada saudara-saudara kita yang wafat. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebenarnya ucapan itu untuk diri kita. Saya ulangi. Sebenarnya ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu ditujukan kepada kita yang masih hidup. Bahwa dengan adanya kematian, itu mengajarkan kepada kita bahwa kita ini milik Allah, berasal dari Allah, dan kepadanya lah kita semua akan kembali. Kepada Allah lah tujuan akhir kita, ending game kita.
Itu sebenarnya ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Allah menjadi tujuan seorang muslim karena dialah asal dari semua makhluk. Dan konsekuensinya kepada dialah juga kita semua makhluk Allah ini akan kembali. Sehingga tidak salah kalau kita membuat satu asumsi, satu anggapan, satu perumpamaan bahwa Allah ibarat rumah atau kampung halaman seorang muslim yang senantiasa kita rindukan. Allah adalah tempat kita kembali, kampung halaman kita, rumah kita yang telah kita tinggalkan, dan kita rindu kembali kepadanya. Kabar baiknya, Muslim, Anda bisa setiap saat kembali ke rumah. Anda bisa setiap saat kembali ke kampung halaman. Anda bisa setiap saat kembali kepada Allah. Caranya gimana? Ya, caranya adalah dengan menghadapkan diri Anda ke Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada petunjuknya. Kita baca di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat ke-79. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Nah, ungkapan ini adalah ungkapan yang memicu kesadaran kita bahwa kita dengan sengaja menghadap ke Allah Subhanahu wa taala sebagai langkah awal kita pulang kepadanya, kita kembali kepadanya. Nah, setelah kita dalam keadaan menghadap Allah Subhanahu wa taala, inni wajjahtu wajhiya yang kita ucapkan tadi, kita lanjutkan kemudian dengan memanggil namanya. Kita panggil Allah atau Ar-Rahman. Qul ud'ullaha aw ud'ur Rahman. Katakanlah serulah Allah atau panggillah Allah atau serulah Ar-Rahman atau panggillah Ar-Rahman. Ayyamman tad'u falahul asmaul husna. Yang manapun nama yang kamu gunakan, yang kamu pakai untuk memanggilnya, falahul asmaul husna. Maka milik Allah nama-nama yang terbaik, milik Allah nama-nama yang terindah. Nah, setelah itu kita praktekkan Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 110 tadi. Ud'ullaha aw ud'ur Rahman. Dengan mempraktekkan itu, insya Allah kalian semua akan senantiasa tersambung, terhubung, terkoneksi ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap kali Anda ingin melakukan sesuatu, bertanyalah, mintalah petunjuk Allah. Karena tadi Anda sudah tersambung, Anda sudah terhubung, kalian sudah terkoneksi. Nah, inilah praktek kembali ke Allah, inilah praktek Allah kita jadikan sebagai tujuan hidup kita. Kalau kita tertimpa musibah misalnya, atau kita mengalami kejadian atau kondisi, keadaan yang kita tidak sukai, kita tidak inginkan. Nah, seketika itu kita semua langsung menuju Allah. Kita menghadap ke Allah, inni wajjahtu wajhiya, kemudian kita panggil Allah, Allah atau Ar-Rahman. Setelah itu kita minta dianugerahi kesabaran darinya. Tidak hanya kesabaran, tetapi juga kita minta Allah memberi solusi atas masalah-masalah yang sedang kita alami. Di sisi lain, pada saat kita sedang bahagia, sedang berhasil, sedang sukses, kita sudah mendapatkan apa yang kita mau, apa yang kita impikan, apa yang kita damba-dambakan. Seketika itu, ketika kita sukses, ketika keinginan kita terkabul, seketika itu juga kita kembali ke Allah. Kita menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara kembali ketika kita dalam keadaan senang, ketika kita dalam keadaan bahagia. Nah, begitulah cara kita orang Islam Muslim beribadah ke Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi, dalam berbagai keadaan, mau susah, mau senang, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu bagaimana cara kita kembali kepada Allah, kita tahu bagaimana caranya menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Selamat mempraktekkan. Assalamualaikum